البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu tasi' wa tis'un ba'da 500 599. Oh, hampir 600 sudah. Alhamdulillah. Wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib. Barang siapa bersedekah dengan seukuran kurma dari hasil pekerjaan yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, lalu Allah akan merawatnya, membesarkannya. Rabba yurabbi, yaitu apa? Merawat dan membesarkannya, mengembangkannya. Li sahibiha, untuk pemiliknya itu, pemilik sedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian merawat dan mengembangkan faluwah, yaitu anak lembu atau anak unta. Hatta takuna mislal jabal, sehingga dia menjadi bagaikan gunung. Muttafaqun alaih. Kemudian beliau menjelaskan al-faluwu bi fathil fa wa dhammil lam wa tasydidil waw. Faluwu. Wa yuqalu aidan, boleh cara membacanya bi kasril fa wa iskanil lam wa takhfifil waw. Al-filu, al-filwu. Wa huwa al-muhr. Muhr jangan kita artikan mahar, karena sebagian terjemahan Riyadhus Shalihin menulisnya mahar. Nanti orang jadi salah paham. Yaitu apa? Mahar ini adalah milik istri. Gimana habis itu suaminya mengembangkannya lagi dan sebagainya? Enggak, itu bukan milik si suami, itu milik istri. Terserah istri mau mengembangkan, mau menikmatinya, itu urusan dia. Tapi muhr adalah anak lembu atau anak unta. Tayyib. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaq. Man ini adalah apa? Isim syarat. Dan boleh juga dia adalah isim mausul, berarti dia sebagai sekedar pemberitaan biasa, mubtada. Intinya sama, dia adalah menunjukkan keumuman, karena isim mausul dan isim syarat itu sama-sama memberikan faedah keumuman. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, apalagi hamba sahaya ataupun orang merdeka, asalkan dia menjalankan ini, maka dia akan mendapatkan hasilnya dari Allah. Barang siapa bersedekah bi adli tamroh, ini adalah mimba bitamsil bil asghar, yaitu memberikan contoh dengan yang paling kecil, paling ringan. Walaupun mungkin aja ada yang lebih kecil lagi, tapi ini sekedar apa yang senang, yaitu walaupun hanya sebiji kurma. Tak marbutohnya menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad lil ifrad. Walaupun hanya satu biji kurma saja. Tayyib, apalagi sampai apa? Satu kota yang mungkin dari Mesir dari Syria atau buatan dari mana terserah. Tayyib. Satu kurma saja itu ternyata hasilnya besar sekali. Tapi syaratnya apa? Min kasbin thayyib. Kasab kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu maksub. Ini masdar, tapi yang diinginkan adalah isim maf'ul, seperti raddun bimakna mardud, harsun bimakna mahruz, kasbun bimakna maksub, yaitu yang dihasilkan, sesuatu yang dihasilkan. Kita bekerja, ada hasil duit, kemudian kita beli kurma misalkan, atau beli beras atau jagung atau yang lain-lain. Tayyib. Itu ya kasab, yaitu apa? Dari pekerjaan. Tapi ini tentunya sekedar contoh. Karena apa? Dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini, masuk di dalamnya juga harta warisan. Walaupun secara umum kita bukan bekerja di situ. Tapi apa? Tahu-tahu dapat rezeki free istilahnya. Yaitu apa? Mungkin ada kerabat kita yang meninggal dalam keadaan memang kita termasuk mendapatkan warisan. Maka masuk juga dalam hadis ini. Sebagai bentuk syukur pada Allah atau belas kasihan kepada tetangga, kita memberikan hadiah, memberikan sedekah pada dia demikian. Maka ini masuk dalam keumuman dalil ini. Walaupun Nabi mengatakan kasab, tapi tidak mengharuskan kita
dalam masalah itu betul-betul kita sedang berniaga atau bercocok tanam atau apa. Kebetulan dapat warisan, maka juga masuk di sini. Juga masuk di dalamnya juga adalah hadiah. Kita dikasih hadiah orang lain lalu kita sedekahkan ke fakir miskin misalkan. Maka juga masuk di sini. Walaupun tidak masuk dalam istilah kasab. Ini sekedar contoh saja. Yang penting apa? Yang penting sifat berikutnya ini. Thayyib, yaitu dia harus thayyib. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan Ibnu Hajar juga, yaitu maksudnya thayyib, asal dari thayyib adalah sesuatu yang terasa lezat, yustaladzu bih, sesuatu yang dirasa lezat itu dikatakan thayyib. Karena kalau sesuatu itu tidak lezat dikatakan khabis atau karih dan sebagainya. Kemudian secara syariat lafadz thayyib ini kembalinya kepada halal. Itu kalau makanan atau minuman atau rezeki tentunya. Kalau rajulun thayyib atau imra'atun thayyibah tentunya maksudnya adalah orang yang baik. Tapi secara syariat barang-barang atau rezeki thayyib maksudnya adalah halal. Kata Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Maka berarti di sini apa? Syaratnya adalah barang itu harus dari penghasilan yang halal. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini lafadznya, mantuknya menunjukkan bahwasanya sedekah dari barang yang halal itu diterima oleh Allah dan berpahala. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah sedekah dari barang yang haram itu tidak Allah terima. Cuma paling tidak apa? Kita selamat dari barang itu, kita buang. Tapi jangan buang ke tempat sampah sia-sia, tapi apa? Gunakan untuk kepentingan umum. Taib. Orang lain mendapatkan manfaat walaupun kita tidak mendapatkan pahala, tapi kita selamat dari barang itu. Taib. Allah tidak terima karena Allah adalah thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang lain. Taib. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka di sini Rasulullah melanjutkan wala yaqbalullahu illa thayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang halal saja. Taib. Jadi di sini Rasulullah SAW menggunakan dua pola sekaligus, yaitu apa? Yaitu pakai mafhum mukhalafah dan pakai mantuk. Mafhum mukhalafahnya sedekah dari barang yang haram itu tertolak. Kemudian mantuknya ada di sini. Allah memang tidak menerima kecuali yang halal saja. Baik. Di sini betul-betul apa? Ada penegasan lagi. Walaupun lafaz pertama sudah cukup, tapi Rasulullah menegaskan lagi agar orang tidak sembarangan dikit-dikit mengatakan, oh saya sudah sedekah, saya sudah ikhlas untuk membantu. Tapi prakteknya adalah dengan cara riya, dengan cara cari pujian, dengan cara ini dan itu yang haram-haram, maka ini tidak diterima. Kemudian fa innallaha, kalau syarat terpenuhi, maka jawabannya apa? Manakala jawabannya itu dengan pola jumlah ismiyah, maka dikatakan ditambahi dengan fa. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Taib, ini sebagai bentuk pemuliaan, yaitu walaupun dua tangan Allah itu kanan, sebagaimana kata Nabi Adam, jelas Nabi Adam pernah lihat Allah. Nah, beliau mengatakan tangan Allah dua-duanya kanan. Entah kaifiatnya bagaimana, yang pasti tidak seperti bayangan kita. Yang pasti apa? Sempurna. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW menegaskan Allah menerima dengan tangan kanan. Ini menunjukkan pemuliaan yang besar. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang penting bukan berapa bilangan sedekah itu, tapi yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Walaupun sekecil apapun, Allah akan memuliakannya. Allah tidak menyia-nyiakan walaupun amalan itu seukuran darah. Akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Maha Baik. Allah tahu hamba itu punya kelemahan. Maka sekecil apapun sedekah dia, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Yang penting apa? Dari yang halal, bukan dari yang haram. Maka nggak ada istilah saya mau jadi Robin Hood, jadi pahlawan atau apa. Yaitu apa? Dengan cara mencuri. Jelas haram, mencuri itu haram. Tayyib. Kecuali kalau itu memang kita mengambil hak kita. Tayyib. Kalau mengambil hak kita, walaupun terpaksa dengan cara mencuri atau dengan cara terpaksa merasuah, maka hakikatnya itu bukan mencuri dan hakikatnya bukan rasuah. Sebagaimana kata jumhur ulama, istilahnya adalah dhafar, yaitu berjaya mengambil hak diri sendiri. Atau boleh kita membantu orang lain mengambil hak mereka. Walaupun dohirnya mencuri, tapi kalau itu adalah hak dia, maka hakikatnya bukan mencuri. Karena dikatakan mencuri adalah mengambil hak orang lain. Sementara ini kita nggak mengambil hak orang lain. Tapi apa? Kita mengambil hak kita sendiri. Taib. Orang lain yang walaupun dohir harta itu di tangan dia, kalau itu bukan milik dia, maka orang yang berhak untuk mengambilnya tidak dikatakan mencuri. Taib. Bahkan dialah yang
yang dikatakan apa? Ghasib, yang merampas harta orang lain. Tapi secara umum jelas apa? Orang kafir tidak akan paham masalah hak-hak. Maka apa? Istilah Robin Hood atau apa? Walaupun dohirnya pahlawan atau apa, tidak akan selamat dari perkara yang haram dia itu. Cuma intinya apa? Intinya adalah ini tadi, yaitu memang ini adalah hasil dari pekerjaan yang baik. Karena apa? Sampai terkenal di Indonesia ini orang-orang yang mencuri tapi setelah itu bersedekah ke masyarakat dikatakan Robin Hood. Itu nggak betul. Itu membuka pintu kebatilan nanti. Baik. Kemudian summa yurabbiha li sahibiha. Kemudian bukan Allah sekedar menerima saja satu kebaikan dibalas satu kebaikan, enggak. Bahkan Allah Ta'ala melakukan yang berikutnya. Lalu Allah akan mengembangkannya, merawat dan mengembangkan. Tayyib. Tayyib. Makanya di dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma'ataitum mir riba liyarbu'a apa itu? Liyarbu'a fi amwalin nasi fala yarbu' indallah. Wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Apapun yang kalian datangkan tapi dari riba, diambil dari harta manusia, maka dia itu layar bu, tidak akan berkembang di sisi Allah. Tapi apapun yang kalian datangkan dari berupa zakat, yaitu kalian datang membawa amalan-amalan zakat yang kalian inginkan di situ wajah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang amalannya itu dilipat gandakan. Baik. Jadi apa? Memang harus dari cara yang baik baru akan terbentuk riba. Riba dalam artian apa? Keuntungan yang berlipat ganda yang halal. Bukan riba yang maksudnya orang berbuat maksiat itu. Itulah riba yang sebenar, yaitu hartanya betul-betul berkembang di sisi Allah, bukan berkembang di bank atau di pocket dia atau apa. Li sahibiha, Allah mengembangkan bukan untuk kepentingan dia sendiri, dia tidak perlu kita. Tapi itu kembalinya adalah kepada kita sendiri. Innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya ini semua adalah amalan kalian, aku hitung untuk kalian, lalu aku akan yaitu membayarkan secara sempurna untuk kalian sendiri. Jadi Allah tidak perlu kita, tapi Allah mengembangkan itu kembali untuk kita sendiri, keuntungannya itu. Makanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, maka juga akan menimpa diri kalian sendiri. Tayyib. Kemudian di sini Rasulullah SAW membuat permisalan, menunjukkan bolehnya kias kalau kiasnya jali. Kalau kiasnya itu jelas dan tepat di situ. Kama yurabbiha ahadukum. Kata Syekhul Islam, lafadz kama, lafadz juga apa? Zalika, dan juga pola daraballahul masal dan semacam itu. Ini adalah dalil tentang kias. Asal kiasnya memang sesuai dengan syaratnya. Sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan anak lembunya. Jelas anak lembu kita kembangkan, kita kasih vitamin ini, kita kasih makanan yang sehat itu, kita selamatkan dari berbagai bibit penyakit misalkan dan seterusnya. Kalau sehat ya dijaga, kalau sakit ya diobati dan sebagainya. Tapi tidak sama antara tarbiyah kita dengan tarbiyah Allah. Tarbiyah kita sesuai dengan kelemahan kita, tarbiyah Allah dengan kesempurnaannya. Maka anak lembu kalau kita tarbiyah paling sebesar apa? Sebesar induknya aja mungkin. Sementara kalau Allah yang mentarbiyah jadi apa? Hatta takuna mislal jabal, sehingga menjadi bagaikan gunung. Nah, ini yang nggak terbayangkan. Ini dari benih mana ini macam ini? Jadi sebesar gunung. Kita dikasih potret oleh teman kita yang dari Aljazair itu, tapi kepalanya sudah dibuang. Yaitu apa? Bukan unta. Kambingnya saja sebesar lembu. Memang dulu teman anak ngasih tahu, di sana kambing-kambing besar. Bahkan cilinya aja sebesar tangan saya, tangan dia besar dia. Makanya orang yang paling banyak mengalami penyakit ambeien ya. Nah, itu orang Aljazair katanya di dunia ini, karena terlalu banyak makan cili dan cilinya cili gergasi macam itu. Nah, yang kedua Pakistan. Karena sana memang pedas-pedas, suka dengan pedas. Nah, Aljazair nomor 1 katanya yang banyak masuk hospital, tapi sedap katanya. Cuma lama-lama ya masuk hospital katanya. Jadi cilinya sebesar tangan dia besar sekali. Sementara kambingnya sebesar lembu, nggak tahu lembunya sebesar apa. Anak belum dikirimi gambarnya. Sementara orang-orang kampungnya memang orang-orang itu apa istilahnya? Baduinya Aljazair itu apa namanya? Barbar. Nah, mereka barbarian, memang orangnya besar-besar. Dulu yang kerja di
Yang kerja di barokah memang mereka yang cepat karena batu-batu besar tinggal mereka angkat dengan senang. Sampai kita gelak-gelak, oh ini orang soleh dari kaum Ad. Kaum Ad tapi yang soleh-soleh, yang baik-baik. Besar-besar, sisa-sisa. Baik. Intinya apa? Di sini Allah Ta'ala mengembangkannya, bahkan bukan anak lembu jadi sebesar lembu, tapi apa? Anak lembu menjadi sebesar gunung. Makanya Imam Ibnu Utsaimin ketika mensyarah ini dalam Riyadhus Shalihin mengatakan, maka tidak mungkin kita bandingkan gimana anak lembu kemudian jadi sebesar gunung, nggak ada harga, yaitu nggak ada harganya sama sekali. Asalnya itu kecil, itu kemudian berubah jadi sebesar itu. Baik. Sementara yang Allah janjikan, kurma ini kemudian akan berubah apa? Besar sekali menjadi istana-istana di surga. Jelas istana di surga tidak mungkin dibayar dengan ukuran-ukuran dunia. Jadi nilainya itu bahkan besar sekali, jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Tapi di sini Rasulullah sekedar apa? Takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman saja. Jelas yang di surga tidak mungkin dibandingkan dengan jumlah gunung di dunia. Baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wala maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sekedar tempat kalian meletakkan cemeti, cambuk di surga, sekedar tempat menempelkan aja, menggantungkan di dinding, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya satu gunung, bahkan dunia seisinya. Bagaimana dengan istananya itu sendiri? Baik. Maka memang tidak mampu kita untuk membandingkan dan membayangkan itu. Betapa Allah Ta'ala syakurun halim. Syakur yaitu maha mensyukuri amalan hamba. Di antara konsekuensi mensyukuri, kata Imam As-Sa'di, adalah melipat gandakan amalannya itu setelah diterimanya amalan tersebut dengan perlipat gandaan yang sebesar itu. Kita diwajibkan bersyukur. Paling syukur kita ke tetangga kita atau teman kita yang bersedekah, paling seberapa syukurnya. Baik. Sementara Allah dengan kesempurnaannya, kalau mensyukuri, gambarannya saja yang sederhana macam itu. Sampai apa? Membuat yang kecil menjadi sebesar itu. Gimana dengan hakikatnya nanti di surga? Betul-betul Allah syakur, maha mensyukuri hamba. Maka inti dari hadis ini adalah menyemangati para hamba untuk melakukan amal-amal soleh dan yakin bahwasanya amalan itu tidak sia-sia, bahkan menguntungkan dengan keuntungan yang besar sekali. Karena yang melipat gandakannya adalah yang maha kaya. Kalau di dunia, bank-bank akan mengatakan nanti kami akan lipatkan nggak sampai 20%, paling lipat berapa itu? 6% saja keuntungan. Sementara di surga Allah lipat gandakan mungkin apa? 700% kah? Atau bahkan lebih dari itu, mungkin 70.000%, lipatan yang tidak terbayangkan. Baik. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Ilahuna wallahu a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.